Selamat malam untuk kamu yang hari ini lelah, untuk kamu yang sedang diam-diam menahan air mata, dan untuk kamu yang mungkin sudah terlalu sering merasa sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Terima kasih ya sudah bertahan sejauh ini, sudah memilih untuk tetap tinggal di dunia yang kadang terasa terlalu bising, tapi juga bisa sangat sepi. Aku tahu tidak semua rasa bisa diceritakan. Tidak semua luka bisa terlihat dan tidak semua tangis bisa terdengar. Jadi malam ini biarkan aku menemani kamu. Bukan dengan solusi, bukan dengan motivasi kosong, tapi dengan kehadiran yang sederhana. Suara yang jujur dan hati yang sama-sama sedang belajar memahami. Pernah gak sih kamu merasa dikelilingi oleh banyak orang? Tertawa bersama mereka, berbagi pesan, saling sapa, tapi tetap saja merasa kosong. Rasanya seperti ada tembok tipis yang memisahkan kita dari mereka. Kita hadir tapi tak sungguh-sungguh terlihat. Kita bicara tapi tak benar-benar didengar. Dan ketika malam tiba, saat semua obrolan selesai, yang tersisa hanya sunyi. Dan kita kembali sendirian. Gak apa-apa. Malam ini kamu boleh ngerasa apapun yang kamu rasakan. Kecewa, lelah, marah, atau bahkan hampa. Kamu gak harus kuat terus kok. Duduk sebentar. Tarik nafas perlahan. Ini waktunya kamu untuk istirahat. Bukan hanya tubuhmu, tapi juga hatimu. Pernah gak kamu bertemu dengan seseorang yang selalu tampak ceria? Yang selalu punya candaan di ujung lidah. Dan senyumnya seakan tak pernah pudar. Dia hadir di tongkrongan, aktif di media sosial, dan selalu bisa membuat suasana jadi hidup. Tapi gak ada yang tahu, kalau sepulang dari keramaian, dia menutup pintu kamarnya. Dia menangis dalam diam. Banyak dari kita seperti itu, memakai topeng kebahagiaan bukan karena pura-pura, tapi karena tak tahu harus cerita ke siapa. Karena ketika mencoba jujur, orang hanya tertawa dan bilang, "Ah, kamu mah paling bercanda." Padahal kita sedang minta tolong dalam bahasa yang paling halus. Senyum. Rasa sendirian itu bukan berarti tidak ada orang di sekitar. Bukan karena kita terisolasi, tapi karena kita sedang merasa tidak dimengerti. Seperti berada di tengah keramaian, tapi tetap sunyi. Jadi, jika kamu merasa seperti itu, aku ingin bilang, kamu tidak aneh. Banyak dari kita sedang bertahan dengan caranya masing-masing. Dan malam ini aku temani kamu walau cuma lewat suara ini. Namanya Dini. Orangnya selalu ada saat dibutuhkan. Kalau teman lagi galau, dia datang. Kalau ada yang butuh bantuan tugas, dia rela begadang. Kalau ada yang sedang patah hati, dia duduk diam, mendengarkan, menemani, dan menenangkan. Tapi saat ini sendiri butuh ditemani. Semua seperti lenyap. Pesannya dibaca, tapi tak dibalas. Keluhannya dianggap lebay. Kesedihannya dibungkam oleh kalimat, "Kamu mah kuat, bisa sendiri." Dini mulai bertanya-tanya, apa aku cuma pantas dicari saat mereka butuh? Apa aku cuma berguna ketika mereka lelah, lalu tak berarti saat aku yang jatuh? Perasaan kecewa ini tumbuh diam-diam. Rasa bingung, campur marah, lalu berujung pada menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku terlalu baik. Mungkin aku terlalu mudah ada buat orang lain. Tapi begini, Din, dan juga untuk kamu yang mendengarkan. Kebaikan itu bukan kewajiban. Menjadi tempat bersandar bukan tugas seumur hidup. Dan kamu berhak merasa lelah. Berhak mengatakan aku juga ingin didengarkan.
Karena tulus bukan berarti rela dipakai, dan setia bukan berarti tidak boleh kecewa. Hari ini ulang tahunnya, hari yang katanya harusnya bahagia. Tapi tak satu pun pesan masuk dari teman dekatnya. Tak ada panggilan, tak ada ucapan, tak ada tanda kalau hari itu berarti buat siapapun. Kecuali dirinya sendiri. Dia duduk di pojok kamar, menatap layar ponsel yang sepi. Bukan karena dia ingin pesta, bukan karena dia ingin berharap kado. Dia hanya ingin diingat. Kadang luka datang bukan dari bentakan atau cacian, tapi dari keheningan. Keheningan yang datang di hari yang paling ingin kita rayakan. Bahagia bisa berubah jadi air mata. Bukan karena harapan yang terlalu tinggi, tapi karena dilupakan oleh orang-orang yang selama ini paling kita anggap penting. Dan saat itu terjadi, kita mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar berarti? Atau hanya sekedar figuran dalam hidup mereka? Putri, dulu anak yang ceria. Tapi semuanya berubah sejak satu momen di sekolah. Teman-temannya mulai menjauh. Bisik-bisik mulai terdengar di belakangnya. Dan sahabat yang paling dia percaya justru jadi orang pertama yang menyebarkan cerita palsu tentangnya. Setiap hari, Putri berjalan melewati lorong yang sama. Menunduk, berharap tidak terlihat. Karena dilihat berarti ditertawakan, dan dengar berarti dihina. Luka seperti itu tidak berdarah, tidak membekas di kulit, tidak menetap di dalam, membentuk ketakutan, membungkam kepercayaan, dan mengikis keberanian untuk percaya lagi pada siapapun. Kita sering lupa bahwa luka yang paling dalam seringkali tidak bisa difoto, tidak bisa dilihat, tapi terasa setiap hari. Di saat dunia terasa gelap, kadang muncul satu cahaya kecil. Bukan dari pahlawan, bukan dari orang hebat, tapi dari seseorang yang mungkin tak pernah kita perhatikan. Mereka diam-diam tetap di samping kita, menawarkan bahu tanpa banyak kata, mengirim pesan sederhana, kamu gak apa-apa kan? Atau sekedar menemani tanpa bertanya apa-apa. Mereka pun punya ketakutan. Mereka juga sedang lelah, tapi mereka memilih tetap ada. Mungkin kamu pernah bertemu orang seperti itu, yang tak muncul setiap hari, tapi hadir di saat kamu paling butuh. Hari ini, coba ingat satu nama, satu wajah, seseorang yang pernah menolongmu tanpa menghakimi. Karena merekalah penyelamat kecil dalam hidup kita. Dan siapa tahu, kamu juga pernah menjadi penyelamat kecil bagi seseorang yang tak sempat mengucap terima kasih. Sendiri bukan berarti kesepian. Kadang kesendirian adalah ruang. Ruang untuk berhenti menyesuaikan diri dan mulai mendengarkan isi hati sendiri. Di dalam sunyi, kita belajar mengenal diri, mengingat luka-luka lama, lalu pelan-pelan mengobatinya. Belajar bahwa tak semua hal harus dipahami orang lain, selama kita belajar memahami diri sendiri. Tuhan kadang mengizinkan sepi, agar kita bisa kembali mendengar suara dari dalam. Suara yang selama ini tenggelam dalam bisingnya dunia luar. Dan di titik itu, kita sadar, kesendirian tak selalu buruk. Kadang ia adalah awal dari kekuatan yang baru. Terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan sampai di sini. Untuk kamu yang memilih bertahan walau hari ini terasa berat. Aku tahu tidak semua luka bisa diceritakan dan tidak semua rasa bisa dipahami. Tapi malam ini, kamu tetap di sini. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kalau bisa, mari kita coba memaafkan. Bukan demi mereka yang melukai kita, tapi demi diri kita sendiri,
agar tak selamanya terikat pada luka. Karena dendam itu berat dan kamu sudah cukup lelah untuk terus membawanya. Dan kalau malam ini terasa sepi, kalau belum ada yang benar-benar hadir untukmu, tidak apa-apa. Besok bisa saja berbeda. Dan kalau belum juga, tetap tidak apa-apa. Karena malam ini kamu sudah berhasil melewati satu hari lagi. Dan aku bangga. Sampai jumpa di malam berikutnya, di mana kita bisa berbincang kembali tentang hal-hal yang tak sempat kita ceritakan siang tadi. Selamat beristirahat, dan kamu tidak sendirian.